Dan Excalibur itu juga pedang yang kuat. Terlepas dari banyak kekuatan kuat dari 5 kelompok, ada ratusan ribu. Tapi kekuatan supernatural dan kekuatan sihir mereka yang kental. Saat menghadapi riak yang dipancarkan oleh pedang dewa, mereka semua memilih untuk menghindar. Ketajaman. Adapun segel dewa, itu juga menekan dunia, tampaknya memadatkan kekuatan klan Heze. Pola dao pada segel dewa, bahkan tersembunyi dalam terang dan gelap formasi penjaga tak terputus klan Heze, berkedip bersama. Pagoda terakhir juga penuh dengan cahaya yang berharga. Tidak hanya itu, Qin Yichen juga memperhatikan bahwa pagoda tersebut bersandar di tanah. Sepertinya ada sesuatu di dalam pagoda tersebut, dan ia ingin menggulingkan pagoda tersebut. Qin Yichen menatapnya dengan ilahi, dan kemudian menyadari bahwa orang yang bermaksud untuk menggulingkan pagoda adalah kekuatan besar dari klan besi. Namun, kekuatan klan besi telah direduksi menjadi mayat, tetapi dari auranya, dapat dinilai bahwa ini adalah kaisar yang kuat dari klan besi. Klan besi yang berbentuk sapi ini tidak hanya bertubuh tirani, tapi juga memakan emas dan besi. Besi emas hanyalah istilah umum saja. Sebenarnya bisa menghancurkan segala macam harta karun. Tidak hanya mulutnya yang luar biasa, tetapi klan besi secara alami dapat menyerapnya. Lihat ini, kaisar dari klan besi tidak mencoba untuk menggulingkan pagoda, tetapi pagoda tersebut menekannya, dan bahkan memurnikannya sampai mati. Namun, perlawanan kaisar klan besi juga sangat sengit. Bagian bawah pagoda sudah digigit dan ditusuk olehnya. Dan cahaya ilahi pagoda di lubang yang terbuka melewatinya, dan itu tidak lengkap. Secara keseluruhan, pagoda dari 4 tentara Tao ini jelas tidak lengkap karena gigitan kaisar klan besi. Tetapi tidak banyak dari mereka yang tidak lengkap, dan kondisi mereka pasti lebih baik daripada kaisar Bihai Qin Yichen. Apalagi kalau kamu merebut pagoda ini, kamu bisa merebut mayat kaisar klan besi ini. Ngomong-ngomong, suku besi makan emas dan besi sepanjang tahun, darah dan tulang mereka sendiri, bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Kembalikan jenazah kaisar klan besi ini. Mungkin kamu bisa memperbaiki prajurit Tao setingkat kaisar. Namun, tentara Tao tidak diciptakan begitu saja, dan butuh banyak uang untuk memurnikan mayat menjadi tentara Tao. Tetapi singkatnya, pagoda ini tidak kalah dengan 3 tentara Tao lainnya karena cacatnya. Bahkan dengan mayat kaisar Yanti, dari segi nilai, itu sedikit lebih baik daripada 3 tentara Tao lainnya. Namun, ada 4 tentara Tao, tetapi sekarang mereka memiliki 5 pasukan. Fan Star berbicara lebih dulu, dengan sikap mengikuti kekuatan surga. Sejak yang mulia telah tiba, prajurit ini tidak boleh dibawa pergi oleh pasukan lain. Saudara Jiwan, bagaimana menurut Anda? Meski penampilan Fan Star agak sok, Chang Jiwan akhirnya mengangguk dengan wajah tenang setelah ragu-ragu, yang dianggap persetujuan. Tidak hanya Chang Jiwan, tetapi bahkan Xie Feiling dan Jin Wu Hao Huang, dan bahkan Qin Yichen tidak keberatan. Karena kata-kata Fan Star berarti bahwa 4 tentara Tao ini adalah 5 kelompok kami yang bersaing untuk berperang. Dan kami tidak dapat lagi mengizinkan pasukan lain untuk berpartisipasi. Qin Yichen tidak punya alasan untuk menentang. Bagaimanapun juga, 5 kekuatan sudah cukup rumit. Hal ini dianggap sebagai kepentingan bersama mereka. Demikian pula Fan Star memperingatkan pramuka lain yang berdiri tegak di sekitarnya. Adalah satu hal bagi 5 kekuatan mereka untuk bersaing. Tetapi jika kekuatan lain berani untuk terlibat, mereka pasti akan ditolak secara kolektif oleh 5 pihak. Dan 3 suku Kaisar Ke, ditambah pengadilan surgawi, pengadilan iblis kuno, klan tanpa batas, dan klan Siawang, kombinasi kekuatan ini cukup untuk membuat kekuatan lain sangat cemburu. Setelah beberapa saat hening, saya melihat banyak kaisar mengintai Kiki pergi, seolah-olah kaisar di belakang mereka sudah membuat keputusan. Daripada mengambil risiko dan memperjelas bahwa tentara Dao sedang berjuang dengan kurang dari 1 per kapita, lebih baik memanfaatkan Qin Yichen dan pasukan lain dari 5 pihak untuk mencari peluang lain. Ketika Fan Star melihat ini, dia sedikit mengangguk puas, dan bahkan tidak melupakan mendengus dingin. Tetapi Qin Yichen tidak mengendurkan kewaspadaannya. Bagaimanapun, mereka memiliki 5 kekuatan, tetapi hanya ada 4 tentara Dao. Artinya, pasti ada 1 kekuatan yang kembali dengan tangan kosong. Terlebih lagi, Fan Wanxing, Golden Crow Hao Huang, dan bahkan Xie Feiling diam-diam mendambakan, seolah-olah mereka tidak hanya puas dengan seorang prajurit Tao. Kekuatan dari 5 pihak bercokol di satu sisi, dan orang kuat masing-masing waspada satu sama lain. Dan suasana hening beberapa saat. Tetapi pada saat ini, melihat Chang Jiwan berbicara, dia memecah keheningan terlebih dahulu. 4 tentara Tao. Saya tidak ingin banyak dari klan besar, hanya 1. Tapi jika ada yang berani berhenti, klan tanpa batasku akan bertarung keras dengan seseorang. Begitu kata-kata ini keluar, Jin Wu Hao Huang sangat marah sehingga dia mengatupkan giginya dan memberi Anda sesuatu yang tidak Anda sukai. Tetapi sekarang Anda berinisiatif untuk berbicara. Ini murni untuk membuat jijik istana iblis kuno mereka. Namun, Fan Star adalah orang pertama yang setuju dengan ini. Seolah-olah dia akrab dengan Chang Jiwan dan berbagi kebencian yang sama dengan musuh. Saudara Jiwan benar.
Ling Clan dan Heze Clan adalah teman lintas generasi. Bagaimana Anda bisa hilang dari tentara otentik ini? Kecuali Jin Wuhao Huang sangat kesal. Fan Wanxing dan Xie Feiling tidak keberatan. Karena mereka dapat melihat bahwa jika suku Changman bahkan tidak menjaga satupun tentara Tao, mereka akan benar-benar putus asa. Bagaimanapun, ini adalah klan Heze. Dan tidak ada yang mau dengan mudah memprovokasi klan tanpa batas yang memiliki hubungan baik dengan klan Heze dan memiliki sejarah panjang. Begitu suara Chang Jiwan turun, dia melihat Xie Feiling dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku telah menjadi mata sejati Raja Jahat, dan prajurit ini pasti memilikiku." Xie Feiling Moyin sombong, seolah tidak diragukan lagi. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Fan Wanxing dan Jin Wuhao Huang tiba-tiba berubah. Mata sejati dari Raja Jahat. Orang ini benar-benar berhasil. Melihat keduanya bergerak, Xie Feiling tidak bisa menahan senyum. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada jenderalku yang kalah. Dengan itu, Xie Feiling memandang Qin Yichan dengan jijik. Adegan ini membuat Fan Wanxing dan Golden Crow Hao Huang sangat terharu. Mereka berani mengucapkan kata-kata ini. Xie Feiling jelas bukan gertakan. Namun, ketika Xie Feiling mencibir, Qin Yichan sama sekali tidak takut, dan juga balas mencibir. Kapan Anda akan menjadi mata asli Raja Jahat? Mengapa saya tidak tahu? Wajah Xie Feiling merosot, pisau pencuri. Baru saja dewa ini membiarkan Anda mengalami rasa mata asli Raja Jahat. Sepertinya Anda lupa begitu cepat. Apakah Anda ingin membantu Anda mengingat? Qin Yichan berpura-pura terkejut. Apa rasa mata asli Raja Jahat? Saya belum mencobanya, tetapi Anda membuka mata saya. Kamu. Xie Feiling marah. Dia telah melihat seseorang yang tidak tahu malu. Tidak pernah melihat seseorang yang begitu tidak tahu malu. Pisau pencuri ini tidak mengakui bahwa dia telah kehilangan dirinya sendiri. Dia bisa memahaminya. Tetapi orang ini berpura-pura tidak pernah melihat mata sebenarnya dari Raja Jahat. Garis ajaib di wajah Xie Feiling melonjak, seolah-olah dia ingin membantu Qin Yichan mengingat. Namun, aura Xie Feiling tidak akan pamer, dan dia akan semakin marah. Pisau pencuri ini jelas menipunya. Lagi pula, mata sebenarnya dari Raja Jahat baru saja pecah sekali. Meskipun iblis itu mungkin tidak akan habis. Tetapi jika itu pecah lagi karena provokasi. Nyatanya, Xie Feiling juga sangat terkejut. Setelah mata asli Raja Jahat hampir tidak bisa mengambil nyawa pisau pencuri, mungkin tidak perlu melakukannya lagi. Dan dia keluar dari mata asli Raja Jahat lagi. Bukankah Fan Wanxing dan Jin Wuhao Huang senang melihatnya?